Halo sahabat KPA, bertemu lagi dengan kita bidang promosi dan pencegahan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta tentang podcast hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan anak yang hidup dengan HIV dan pengasuhannya. Baiklah sahabat KPA, kita akan menghadirkan narasumber kali ini yaitu dari Yayasan Vina Smart Era Foundation. Kita akan berbincang banyak tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi dan bagaimana pengasuhan kepada anak yang hidup dengan HIV. Karena pentingnya kebutuhan nutrisi untuk adik-adik kita ini untuk kesehatan fisik dan masa depannya yang lebih baik. Baiklah, mari kita perkenalkan diri kepada Ibu dan Bapak yang hadir hari ini. Saya nama panjangnya sebenarnya Ropina Tarigan. Cuman nama dagangnya Bidan Vina, seperti itu. Nama artis ya Bu Vina? Nama artis. Baik, salam kenal. Saya Agus Siswanto sebagai Ketua Umum di Yayasan Vina Smart Era ini. Oke, jadi sahabat, kedua narasumber kita ini merupakan orang-orang hebat, pasangan hebat, karena mereka pasangan suami istri yang sangat menyayangi anak-anak yang hidup dengan HIV. Baik, kita mulai dengan wawancara ya Bu ya, Bapak izin. Baik. Oke. Ibu Vina sejak kapan ini terbentuk Yayasan Vina di sini? 2008 itu kita sudah mulai dengan program rumah sehat. Jadi ada 5 atau 6 anak dulu awalnya di sini. Karena anak-anak ini kita lihat banyak kekurangan gizi gitu loh. Jadi kita bukalah itu rumah sehat itu. Secara hukum 2015. Jadi kan kita agak khawatir juga ya, nggak punya izin secara hukum seperti itu. Itu pun tadinya sebenarnya kita berpikir ngurus itu kan biaya besar. Betul. Jadi kita pikir daripada keluarin biaya buat itu, mendingan keluar biaya buat anak-anak makan seperti itu. Tapi ya itu tadi ya, kalau niat kita memang lurus, ada aja orang malaikat-malaikat yang membantu kita sehingga legal lah yayasan ini seperti itu sih. Berarti ya. dari 2008 sudah berjalan sampai saat ini. Iya. Dan ini pasangan sejatinya betul dilibatkan dalam yayasan ini. Bagaimana Pak awalnya? Sebetulnya seperti kami apa, berkegiatan tuh mulai dari 2007. 2007 itu istri saya sebagai volunteer di program Metadon waktu itu. PTRM, PTRM bantuan. siap, Jadi siap. sebetulnya awalnya dari sana. Jadi karena kami membantu mereka para drug user waktu itu yang sebagian besar mungkin waktu itu seingat saya 50-60% mereka terinfeksi HIV karena bergantian jarum suntik begitu. Siap. Nah disitulah kami mulai melihat anak-anak mereka bagaimana sulitnya begitu. Istri mereka juga kan sebetulnya sudah jadi korban, nggak tahu kan gitu kan. Istri kemudian menularkan ke anak. Ya kebetulan istri saya orang kesehatan ya, kami lihatlah bagaimana sulitnya anak-anak itu. Makanya kami mulai dengan kita sebut waktu itu di 2008 kita mulai kegiatan kita pribadi sekolah sehat. Jadi anak-anak itu kita undang ke sini, datang, mereka kita ajari belajar begitu ya, informal otomatis. Kita sediain makanan bergizi gitu. Sambil mereka belajar, mereka kita sediain kacang hijau, susu dan seterusnya begitu. Nah kemudian tadi seperti disampaikan istri saya bahwa rasanya perlu juga legalitas begitu. Seperti tadi memang untuk mengurus ke akta notaris untuk yayasan waktu itu ingat saya perlu biaya belasan juta lah begitu. Kami cuma berpikir buat apa sih gitu ya. Saya pikir sayang biayanya. Lebih baik buat kebutuhan anak-anak gitu kan. Tetapi akhirnya dengan bantuan beberapa teman tadi mereka desak perlulah legalitas itu katanya. Ya terserah lah kalau memang mau dibantu. Akhirnya dibantulah kami gitu, diurus sampai akhirnya di 2015 terbentuklah yayasan kami secara resmi dengan akta notaris Ibu Ambarwati begitu. Jadi dengan niat yang tulus dan ikhlas ya Bu ya, dengan penuh kasih sayang gitu kan Bapak dan Ibu akhirnya melegalkan yayasan ini supaya bisa berkembang ke depannya seperti itu ya Bu ya. Terus dasarnya apa nih Bu? Jadi untuk membentuk Yayasan Vina ini terkait Ibu sebagai di bidang kesehatan, alasannya apa lagi tuh Bu? Ya saya dulu lah yang jawab ya sebentar ya. Dulu. Jadi pertama-tama tadi seperti kami melihat keprihatinan kami anak-anak ini tadi yang sulit sekali mereka kesehatannya drop gitu ya.
Terus yang satu juga yang menjadi ganjalan kami itu melihat mereka tuh bagaimana mereka sulit mendapat stigma diskriminasi. Masih tinggi ya Pak? Masih sangat tinggi waktu itu ya. Mereka ketahuan status mereka di sekolah dikeluarin gitu. Karena masyarakat waktu itu sangat mungkin kekurang tahuan masyarakat tentang bagaimana HIV itu menular gitu ya. Sehingga mereka jadi cuma hayalan-hayalan saya katakan begitu. Mereka takut misalnya anak-anak berkumpul bersama, main bersama tertular. Itulah. Jadi karena itulah kami mencobalah untuk membantu mereka begitu. Terus hal yang kedua memang dorongan moral kami begitu. Kami punya prinsip bahwa hidup ini sebetulnya sebentar, singkat begitu. Apa sebetulnya sumbangsi kita sih buat masyarakat, buat kemanusiaan gitu. Nah itulah yang salah satu dorongan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Saya kira itu. Boleh ditambahkan Ibu? Mungkin yayasan ini berdiri harapan kami tinggal bersama mereka. Saya orang medis gitu loh. Kalau memang itu berbahaya buat saya, nggak mungkin saya tinggal bersama. Itu yang saya tanamkan pada tetangga-tetangga. Kenapa kalian harus takut? Saya aja orang kesehatan nggak takut. Nah, mulai dari situ mereka tuh sama anak-anak kita pun sayang ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kalau sepeda anak-anak di luar, itu yang mereka juga yang selamatkan gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, karena kita lihat banyak banget anak-anak ini yang selalu berbohong pada guru, pada sekolah, yang menyatakan bahwa anak saya ini sakit darah. Ntar bulan depan mau ngambil obat lagi, anak saya sakit paru-paru. Bulan besoknya lagi, anak saya sakit ini. Itu kan satu kebohongan yang berulang. Nah, yang kita tidak boleh biarkan seperti itu. Ntar Nah, jadi harapan kita dengan adanya yayasan ini itu bisa lebih bisa lebih berkurang gitu. Tidak ada lagi diskriminasi tadi. Nah, dan status mereka juga kita buka di sekolah. Tapi awalnya kita masukin dulu mereka. Kita masukin mereka 3 bulan di situ. Terus baru saya datang lagi. Jalan ke 4 bulannya saya bilang sama kepala sekolah, Pak, anak saya yang waktu itu saya masukin, anak itu sebenarnya anak yang terinfeksi HIV, Pak. Saya bilang, hah? Kenapa Ibu nggak ngomong dari dulu? Kalau saya ngomong pasti Bapak nggak menerima. Sekarang aja Bapak protes, saya bilang. Jadi kenapa kami lakukan itu? Supaya anak-anak kami ini bisa sekolah, Pak. Betul, biar bergaul. Baik Bu, dia bilang gitu kan. Oke deh. Tapi Pak jangan lupa nanti tolong bilang sama wali kelas. Karena wali kelas ini yang nanti akan tahu anak kami ini waktu ngambil obat. Karena anak ini ngambil obat setiap bulan. Nah, jadi tolong Bapak kasih tahu. Begitu dia kasih tahu ke gurunya, gurunya bilang, Pak, apa kita nggak ada lagi ya murid yang nggak HIV? Kenapa Bapak mau menerima murid yang HIV? Seperti itu. Saya langsung nggak lama setelah itu kepala sekolah telepon saya lagi, Bu, ini gurunya protes begini-begini. Ya udah Pak, kumpulin aja Pak guru-gurunya. Hah? Kalau dikumpulin semua gimana nanti anak-anak mau belajar? Ya, langsung blank dia kayaknya. Saya bilang gini aja, Pak. Kan biasa Bapak mengumpulkan orang tua murid kan sip-sipan, guru juga kayak gitu kan. Saya bilang, oh iya Bu, dia kumpulin. Pak jangan ada satupun yang luput. Nanti gara-gara satu kita jadi ramai. Dikumpulin lah semua. Saya ceritain, saya tinggal sama mereka Bu, Pak. Jadi saya nggak pernah takut. Jadi kenapa Bapak cuman berapa jam sih di sekolah? Kenapa harus takut? Seperti itu. Akhirnya saya ketemu sama wali kelasnya, ngobrol-ngobrol. Oke, nggak ada masalah. Ketahuan lagi sama orang tua murid. Orang tua murid akan mau mengeluarkan anaknya kalau anak ini masih di sini. Kumpulin lagi Pak orang tua murid sampai semuanya aman, anak kita sampai lulus. Jadi begitu saya mau masukin anak kita, mereka udah tahu bahwa anak kita memang anak yang positif HIV. Silakan Pak Agus ditambahin. Jadi perlunya penyampaian informasi yang benar gitu. Ya, saya kira jadi tadi strategi kami tadi seperti itu. Jadi setelah anak masuk beberapa bulan, baru kami kasih penyuluhan ke guru, ke orang tua murid, ke murid-murid siswa-siswa yang lain. Semuanya kita tawarkan secara gratis gitu. Bagaimana HIV menular. Setelah mereka tahu, paham ya mereka bisa terima. Dan hal yang terpenting saya kira, selama ini mereka kan sebagai hidden population, populasi tersembunyi. Mereka harus mengumpet lah gitu. Ketahuan status mereka dikucilkan. Nah, itulah yang saya bilang salah satu beban moral mereka bisa lepas. Saya sering ketemu sama neneknya yang masih ada misalnya.
bagaimana setelah status yang dibuka. Tentu status terbuka ini kita minta sama orang tuanya ya, atas persetujuan mereka. Bukan saya semena-mena saya ngomong gitu. Mereka tinggal di sini, saya mau ngomong sama gurunya. Mereka setuju, oke, saya bicara seperti tadi di awal dicerita. Akhirnya si nenek atau masih ada pamannya datang dengan merasa lega. Setiap bulan kan mereka harus ambil obat, harus tidak periksa. ada kebohongan yang Harus izin. Mereka, Bu, biasa saya mau izin. Oh iya, gurunya langsung tahu kepala sekolah. Disupport malah gitu. Walaupun saya lihat masih banyak teman-teman di luar sana yang masih menganggap menutup mereka itu, status mereka itu hal yang sangat penting. Kalau kita dari pengalaman kita, seluruh anak murid kita di sini udah puluhan sekolah di sini, misal di Duri itu semuanya udah terbuka, guru-guru tahu semua. Udah open status. Udah open status dan mereka nggak ada masalah, justru dapat support gitu. Bahkan imunisasi. Nah, imunisasi pun mereka kabarin gitu. Bu, mau imunisasi, kan dia tahu bahaya kan anak-anak ini. Nah, kita harus konsultasi ke dokternya langsung kan gitu. Jadi nggak sembarangan. Mesti lihat viral loadnya berapa kan gitu kan. Nah, jadi nggak main imunisasi aja aman. Dulu kan kasus kita ada anak di Tanjung Priok karena nggak tahu kakeknya buta huruf. Kasus kita itu belum di sini itu. Iya. Ya masih dulu ada di kasus Tanjung Priok misalnya mereka mau imunisasi, si kakek dikasih surat akan ada imunisasi. Tanda tangan itu. Ya tanda mereka dia nggak ngerti lah, nggak bisa baca. Di imunisasi itu langsung koma, Bu. 2 bulan, 2 anak waktu itu ya, 2 anak. Yang satu nggak lama meninggal, yang satu 2 bulan koma. Sebenarnya anak-anak ini kan imunisasi juga bagus. Tetapi kan kita harus lihat dulu stadium berapa dianya gitu. Karena kondisinya berbeda. Iya. Ada sesuatu di tubuhnya. Betul. Benar-benar dilihat viral loadnya gitu-gitu semuanya, kan. iya. Gitu. Kalau udah kayak gitu kan kita mau penyesalan juga nggak ada artinya lagi gitu loh. Itu sih. Jadi luar biasa strategi yang Ibu Vina lakukan dan Bapak Agus gitu dalam pengasuhan anak-anak ini ya Bu, anak-anak spesial kalau saya bilang Bu, dan mereka benar-benar cerdas gitu ya. Dan sebenarnya ya kalau ketahuan anak-anak ini di sekolah ya, kalau cepat diatasi, misalnya ketahuan statusnya, cepat diatasi itu nggak susah. Ini kadang-kadang lama, terus yang mengatasinya kurang paham. Betul. Nah sekarang kalau kita 24 jam sama mereka, nah jadi mungkin itulah yang mungkin masuk ke dalam hati mereka, dalam pikiran mereka sehingga oh iya ya. Mereka aja berani, kenapa kita harus nggak berani? Padahal mereka cuma berapa lama di sekolah, itu sebenarnya. Diatasi, nanti dengan penyuluhan ya. Betul. Kami dulu pernah juga ke wilayah terpencil di Pulau Samosir, Bu. Ini cerita, ini kasus ada, pernah dengar ya. Kita sampai ke sana. Bapak, Itu ada 5 anak katanya dibuang ke hutan. Isunya begitu. Ke sana lah berangkat berdua saya. Saya masuk ke kampung Nenggolan kalau nggak salah, Nenggolan ke pedalaman, Bu. Bayangin sampai itu jauh di dalam dari Pulau Samosir ke dalam lagi. Kita pesawat bayar sendiri. Iya, bayar pribadi aja kami berdua. Gak ada support dari teman yang lain. Pokoknya support pribadi. Tapi kami koordinasi sama dinsosan aja. Cuma koordinasi aja, cuma mereka antarin ke lokasi. Kita masuk ke penyuluhan tuh kan orang-orang Batak keras kan. Iya Pak. Jadi mereka dimasukin ke sekolah itu, anak itu sudah nggak boleh sekolah di sekolah itu. Ada mereka ditampung dari satu gereja HKBP di sana 5 anak ini. Nggak jauh dari gereja itu ada sekolahnya di sini Pak, 2 anak kita, yang lainnya di sekolah yang sebelah sana katanya, yang sekolah itulah. Itu pun dibohongi orang tua murid, ada penyuluhan bukan soal HIV. Begitu kita mulai ngomong HIV, mereka udah mulai nggak senang sebetulnya. Tapi kita jelasin kita hidup sama-sama bisa terima. Mereka bilang sudah sangat terlambat. Kenapa terlambat? Saya bilang sudah berkali-kali di sini orang-orang dari dinas kesehatan sini datang segala macam. Kami tuh udah nggak, pilihannya kami yang keluar atau anak itu keluar, kata mereka gitu. Pendekatannya kurang. Iya, selama ini jadi mereka kurang gitu. Jadi saya bilang ya akhirnya kita ngomong juga tetap mereka ngotot ya, tetap Bu pilihannya kalau mereka yang keluar atau anak kami yang keluar gitu. Jadi kan anak cuma 2 ya akhirnya terpaksa ngalah yang 2 di kalangan, kasihan gitu. Betul. Saya bilang anak-anak itu kalau memang ke Jakarta kita ada asrama silakan gitu ya waktu itu. Ya seperti itulah kasus-kasus seperti itu, kalau terlambat penanganannya ya seperti itu. Kalau nggak terlambat ya mereka sebetulnya udah mulai bisa terima, tetapi udah kadung keputusan bersama, udah sulit betul. Mereka udah bilang nanti kalau saya ngomong nggak terima lagi saya katanya pelin-pelan, mereka bilang begitu. Sama di Solo kasusnya sama juga. Sama juga. Kita datang ke sana bahkan kita benahin itunya statusnya, kita bikin timbangannya apa itu kan. Karena kurang kedekatan juga ya Bu, pendekatan yang kurang mungkin yang Iya, makanya saya bilang keterbukaan itu penting sebetulnya. Keterbukaan itu penting. Betul. Jadi kalau tertutup besok lusa mereka yang tahu itu yang celaka itu. Itulah mereka langsung. Saya lebih bersyukurnya lagi saya orang kesehatan. Jadi bisa diterima gitu loh, ya kan? Tinggal pula dengan anak-anak. Itu keuntungannya sih. Ya, jadi ada kelebihan di situ Bu Vina. Iya. Jadi selama ini kepengurusan Yayasan Vina Bapak dan Ibu saja?
Ada beberapa yang lain ya, cuman mereka nggak terlibat secara aktif memang gitu ya. Jadi untuk bicara soal ini juga misalnya soal orang sering kali bertanya gini, apakah punya donatur tetap? Saya cuma tertawa aja gitu. Kalau bicara soal apakah ada bantuan pemerintah, saya juga ketawa lagi. Saya bilang, saya berprinsipnya begini loh. Kalau pemerintah mau bantu ya saya terima. Tetapi sampai hari ini belum ada bantuan pun ya saya nggak masalah buat saya gitu. Jadi apa yang bisa saya berikan lah sumbangsi kami keluarga buat masyarakat gitu, khususnya anak-anak dengan HIV ini gitu. Berarti dalam pengasuhan ini ada juga yang membantu ibu dan bapak kesehariannya? Oh nggak ada Maksudnya kayak yang bantuin anak-anak Iya, juga. ada mbaknya gitu. Oh loh. ada. Yes. Kalau nggak kita nggak mungkin lah cuma berdua bu. Anak Betul. di sini aja ada 10 anak mesti cuci, makan, pakaiannya segala macam. Yang pendidikan juga mereka kan kebanyakan agak tertinggal kalau dari sisi intelektual agak tertinggal mungkin karena dulunya kurang gizi gitu ya. Betul, agak tertinggal terus terang. Jadi itu sulit juga. Terus yang paling sulit lagi juga mengubah perilaku kebiasaan mereka gitu. Apalagi yang sudah misalnya umurnya sudah mulai belasan tahun, sudah mulai menginjak remaja, agak sulit memang kita rubah. Ya perlu waktu lah gitu. Betul. Itu sulit. Tetapi yang satu sangat menguntungkan kami lihat begitu karena mereka tinggal sama-sama di sini. Makan obat itu teratur dan tidak menjadi beban buat mereka. Sementara karena sama-sama mereka justru jadi gembira begitu. Karena sudah ditanamkan juga oleh ibu dan bapak gitu kan. Jadi tidak ada keterpaksaan untuk minum obat ARV-nya. Ada beberapa anak kami yang tinggal di sekitar. Jadi neneknya nggak ngasih izin karena ada unsur ya eksploitasi dalam arti yang bikin kita miris lah. Jadi bantuan-bantuan seperti beras begitu. Neneknya takut nanti nggak dapat lagi kalau cucunya sudah di sini begitu. Padahal tidak begitu. Tetap dilebatkan. Padahal kami bilang kalau mau ada santunan, cucunya dibawa ambil santunan jadi tetap dia bisa dapat kan begitu. Anak sehat. Betul. Kami nggak dapat keuntungan apa-apa nih. Saya jelasin kan jelas saya mesti nambahin biaya, ngasih dia makan, ngurus dia dan sebagainya kan begitu. Ya tapi seperti lo berkali-kali akhirnya anaknya mau cukup bandel. Nenek mulai masuk umur belasan tahun nggak mau makan obat. Neneknya nggak bisa ngatasi. Betul. Akhirnya masuk rumah sakit, keluar masuk. Hari ini yang kita miris itu dalam keadaan kritis ya gitu. Yang saya juga ragu-ragu bisa diselamatkan apa enggak begitu. Saya yang sedih itu sejak kecil di sini begitu, sejak umur 5-6 tahun kali. Dia cuma Datang setiap hari masih sekolah sehat itu dia datang itu tahun 2008 bayangin itu masih sempat datang itu. Tapi dia nggak mau tinggal di sini. Sempat tinggal di sini. Ya seperti itulah kasus banyak yang lain-lain juga kurang lebih seperti itu. Adik-adik yang spesial ini berada di sini tuh dari usia berapa Bu Vina? Wah macem-macem. Jadi ada yang pertama itu dimasukkan di kita itu ada yang umur 2 tahun kayak gitu. Itu anak yang masuk sini semuanya awalnya fase AIDS. Ya sudah tahap AIDS. Nah, jadi masuk kemari ya pelan-pelan TB-nya juga hilang dan persyaratan MOU masuk kemari harus minum obat dan di sini harus sekolah. Itu wajib hukumnya. Jadi itu yang harus ditandatangani sama dia. Dan satu lagi di keluarga harus mengambil ARV. Karena saya tidak mau memutus hubungan silaturahmi keluarga dengan anak ini. Jadi untuk obat atau kalau misalnya ada sakit apa kita langsung kontak. Tapi selama di sini tidak pernah kita kontak karena mereka sakit, nggak pernah. Jadi oke aja selama di sini mereka nggak ada masalah. Paling tinggal ngambil obat aja seperti itu. Luar biasa ya. Pengasuhannya full banget ya. Jadi saya nggak malu Mbak In, minta sama teman-teman bidan, minta susu. Tolong dong anak saya ini. Jadi dikirimin dari berbagai penjuru. Walaupun kadang-kadang kurang, tapi ada aja dari 5 wilayah. Jakarta itu ada aja teman-teman bidan yang mau mengirim walaupun sedikit susu susu PMT City mereka kan nggak pakai jadi mereka kasih ke kita. Nah nanti di saya campur dengan coklat dengan apa dengan segala macamnya saya akalin pokoknya. Jadi pokoknya itu bisa diminum sama anak-anak, nutrisinya terpenuhi. Seperti itu Mbak. Luar biasa benar-benar. Jadi anak-anak dari berbagai kalangan dari berbagai lintas ini lingkungannya juga ya Bu ya bisa masuk di sini dengan 2 persyaratan yang tadi Bu Vina bilang. Berarti tidak ada pilih kasih ya Bu. Ya. Dan anak-anak kita ini hampir dari ada yang dari Jawa, Klaten, ada yang dari Bandung, ada yang dari Depok. Pokoknya bukan Jabodetabek lagi dah. Jadi sudah se-Indonesia. Ada beberapa anak juga kita yang sudah lulus loh, sudah kerja, mereka sudah orang masuk dewasa sejak itu. Kita sekolahkan dulu sampai SMK sudah ada beberapa anak ya. Cuman mereka nggak mau kuliah.
Kalau nggak mau kuliah ngapain juga di sini. Terus neneknya juga bilang dia udah dewasa sekarang, sama saya aja. Bahkan satu ada udah kerja di bank loh anak kita. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ada Berarti satu, kita ada yang mulai kuliah ada satu. Berarti kan sebetulnya anak yang hidup dengan HIV itu otaknya sama-sama cerdas Nggak ada seperti anak yang bedanya. biasa. Nggak ada perbedaan di situ, Nggak ada. tergantung pola pengasuhannya. Betul. Ya Bu Vina ya. Betul. Oke, seperti itu. Luar biasa sekali nih yang udah dikerjakan Bu Vina nih dengan Pak Agus, sahabat KPA. Terus jadwal keseharian anak-anak gimana Bu? Nah. Dari bangun pagi itu seperti Siap. apa? Di sini program termasuk program dalam yayasan. Anak-anak tuh bangun jam 5 kan. Siap. Bangun jam 5 itu mereka itu langsung udah tahu ngambil gelasnya masing-masing. Jadi yang besar itu yang upper itu 1 liter. Terus yang lain-lain yang SD dari kelas 3 ke atas itu udah 1 liter. Oke. Udah 1 liter. Nah, Oke. yang di bawah 3 tahun itu setengah liter lebih lah seperti itu. Itu wajib ya hukumnya. Air putih. Air putih. Dia tidak boleh melakukan apapun sebelum minum. Gitu. Nah, setelah minum itu terus ada yang piket. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang lap-lap, ada yang siram bunga, ada yang bersihin klinik, segala macam. Jadi tujuannya supaya nanti saya pun sudah tidak ada, mereka tahu kewajibannya. Harapan saya kakaknya yang akper ini nanti bisa menjadi contoh sehingga yang lain-lain juga nanti bisa masuk ke kesehatan juga. Betul. Setelah itu jam 6 itu semua kita kumpul duduk bersama minum obat. Tet jam 6 semua. Nah, semua. Saya pun turun ke bawah, Bapak pun turun. Nah, setelah minum obat semuanya kita duduk bersama, kita doa. Berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Kalau yang muslim kayak tadi Ziko dia bisa baca doa. Terus yang lain-lain kalau dia Kristen dia baca secara Kristen. Kita juga ada yang Bahai, dia juga berdoa secara Bahai kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak boleh memindah-mindahkan agama orang atau itu tidak boleh. Itu penting tuh Bu, info ke sahabat KPA. Betul. Ya, jadi ya kalau memang muslim ya muslim dan kita ajarkan mereka sholat 5 waktu kayak gitu. Kalau yang Kristen kalau mau berdoa misalnya pas mau makan ya, dia harus juga berdoa gitu. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, setelah itu mereka makan bersama, gitu ya. Setelah makan itu biasanya siapa yang duluan makan cepet-cepet naik ke atas dapat hadiah. Nah, baru belajar. Yang perkalian. Jadi mereka ini kebanyakan hafal perkalian 1 sampai 10 udah hafal. Walaupun mereka kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu itu mereka udah hafal tuh perkalian. Padahal waktu pertama kali mereka masuk sini, mereka itu kadang baca aja nggak bisa, tulis aja nggak bisa. Sekarang rata-rata semuanya udah oke lah bisa dibilang. Kecuali ada satu anak yang baru tadi, ya memang masih menulisnya pun misalnya rumah kayak gitu masih ketinggalan haknya. Mama aja masih masih gitu. Tapi harapan saya dalam beberapa bulan ke depan dia sudah bisa mengikuti ritme kita dalam belajar seperti itu. Udah kan jam 9 mereka minum susu. Susu, udah kan? Habis minum susu, yang sekolah siang tidur dulu. Betul. Nah, karena dari jam 5 itu mereka sudah bangun. Tidur. Bangun nanti jam 10:30 tuh makan mau siap-siap yang mau sekolah siang. Kalau si abang yang akper udah berangkat sekolah dari pagi. Jam 5:30 dia udah berangkat ke kampus ya kan. Nah, terus yang kecil-kecil itu siang itu jam 12 makan lah tuh ya. Yang jam 10:30 itu yang mau berangkat jam 12. Berangkat sekolah. Terus yang kecil-kecil makan juga. Selesainya itu mungkin sekitar jam 1. Nah, yang kecil-kecil tidur lagi, istirahat lagi. Ya, yang di rumah kan tinggal dikit tuh, yang lainnya pada pergi sekolah. Nah, nanti jam 3 udah pada pulang sekolah lagi. Nah, mulai lagi minum susu atau kacang hijau, snack dan lain-lain seperti itu. Nah, terus belajar lagi lah, belajar sedikit PR. PR. Kalau tadi yang pagi setelah makan itu kan belajar tambahan, menggali lagi yang dari sekolah. Nah, pulang sekolah mereka belajar yang pelajaran sekolah. Sore itu jam 5 mereka makan.
Oke. Nah, mereka makan makanan padat, makan itu, terus jam 7 mereka nonton TV. Oke. Terus kadang-kadang kalau ada snack-snack biskuit-biskuit, Ya, ngemil-ngemil. ngemil-ngemil, Iya, nonton TV oke. kayak gitu. Boleh pegang HP. HP-nya saya cariin dari mana-mana. Saya bilang tolong dong, anak saya sekolah, saya perlu HP. Ada nanti yang beliin, ada yang ngasih kayak gitu-gitu. Jadi rata-rata mereka udah punya masing-masing seperti itu. Nah, terus jam 8 mereka udah masuk kamar, nyalain AC, tidur deh tuh. Nah, masuk karena mereka bangun pagi kan, Betul. jam 5. Itu Jadi harus keseharian anak-anak seperti itu. Luar biasa. Ini yang memanage waktunya ini yang luar biasa, Bu Vina. Melebihi kasih sayang seorang ibu kandung kalau menurut saya ya. Keikhlasan ibu luar biasa. Nah, Bu Vina ini atau Pak Agus ya. Apakah kebutuhan sehari-hari itu ada yang mengcover seperti lembaga donor, apa pemerintah lah memberikan bantuan rutin seperti itu, apa gimana Pak? Kalau bantuan rutin sih memang belum ada sampai hari ini ya. Oke. Dulu pernah ada pernah bantu Ibu Wakil Camat Tambora, pernah juga Oke. bantu kita. Sembako lah pernah dikirim. Sembako, oke. Kemudian dari PMI Jakarta Barat juga pernah sekali kirim sembako gitu. Tapi yang rutin memang sampai hari ini belum. Jadi Kalau bisa dari PMI juga jangan Indomie ya. ya bantuan-bantuan kalau dari Oh, luar kami iya. berharap Karena sembako mereka jangan mie tidak instan boleh. lah ya, jangan Iya, mie instan makan kurang makanan. sehat lah Iya, gitu ya. betul. Ya. Beras, Iya. Susu Iya, gitu, susu, minyak beras, ya. gitu, oke siap. Telur, ya, itu masih baik Vitamin lah, juga ya. boleh. daging juga boleh. Daging juga Kita boleh. siapkan freezer. Oh siap, siap. Jadi Terus Pak? bantuan-bantuan selama ini cuma ya dari teman-teman aja, adik-adik saya kebetulan ada yang pengusaha gitu ya, saya minta lah. Itu juga kan kadang-kadang nggak enak juga sih kalau minta rutin gitu kan. Insidentalnya kadang-kadang ada ya dikasih begitu atau dirujuk ke teman-teman yang lain. Seperti itulah kurang lebih kita Teman-teman dekat. cari dana begitu. Oke, Padahal jadi- sementara di satu sisi kan kebutuhan semakin hari semakin meningkat nih, Betul, kebutuhan gizi betul, anak-anak. betul. Nah, itu lumayan buat kami lumayan nggak mudah juga untuk memenuhi kebutuhan ini begitu. Jadi anak kami yang dapat KJP itu cuma 1. Iya. Oke. Jadi anak saya juga yang saya sudah kerja saya libatkan, mereka juga jadi suka bantu rutin juga. Anak Kandung saya biologis. gitu. Oh, Jadi Iya, itu mereka- dia. Jadi Iya. anak kandung Ibu Vina dan Pak Agus kebentuk Iya. dari orang tuanya. Jadi Iya. kepeduliannya juga ada gitu. Ya bisa nyumbang lah beberapa persen dari kebutuhan kita lah begitu. siap. Seperti itulah kurang lebih. Jadi memang sampai hari ini memang belum ada kita donatur tetap yang bisa bantu begitu. Harapannya sih kalau dari pemerintah bisa bantu atau dari manapun ya tangan kami sangat terbuka begitu ya. Oke. Karena masih kebutuhan anak-anak ini ya memang cukup besar begitu dalam kesehariannya. Jadi memang perlu perhatian khusus untuk mensupport kebutuhan anak-anak di sini ya Bu ya. Mbak Ir, Secara- sebenarnya di Sukabumi itu banyak loh. Oke, di Kita Sukabumi cuman juga belum ada yang di dalam yayasan. Adanya di luar. Tapi ya kita waktu itu mendatangi 35 anak Udah ya. di mapping berarti ya? Iya, Bu? udah ada 35 anak. Tapi itu kalau nggak salah hampir setahun yang lalu udah kehilangan 3 kita. Oh, Memang nggak di dalam asrama ya, masih belum karena diskriminasi masih kenceng. Pelan-pelan kita sosialisasi terus ke lurahnya, ke kecamatannya. Tujuannya supaya nanti kalau anak-anak yang ada di sana itu bisa masuk, tapi kita nggak cuma denger namanya doang gitu loh. Harapan kita sama bisa seperti di sini juga, bisa tumbuh, bisa jadi orang yang sukses seperti itu. Jadi kita mohon juga supaya ada uluran tangan teman-teman yang ada di Sukabumi, Pak Bupatinya atau gimana gitu. siap. Itu aja sih. Oke, pertanyaan terakhir kepada Ibu Vina dan Pak Agus terkait harapannya ke depan gimana Ibu Vina dan Pak Agus, silakan. Sebagai closing statementnya ya, saya harapannya anak-anak yang ada di luar sana jangan putus asa. Kalian masih punya tempat, anak-anak yang HIV maksudnya, jangan putus asa. Masih panjang perjalanan kalian ke depan. Kalau kalian ingin sekolah, kalian nutrisinya kurang, apa segala macam, boleh menghubungi KPA DKI Jakarta. Kalau kalian ingin misalnya tempat tinggal seperti itu, teman-teman bisa tanyakan alamat yayasan kita kepada KPA seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bapak karena kami berdua yang melakukan pekerjaan ini setiap hari seperti itu ya Pak ya. Ya harapan kami anak-anak ini bisa diterima masyarakat sebagaimana anak-anak lainnya. Karena mereka juga punya cita-cita, punya keinginan meraih masa depan seperti anak-anak yang lain.
Sementara di satu sisi sampai hari ini masih banyak diskriminasi yang harus mereka terima. Mereka harus sembunyi karena status HIV mereka. Padahal HIV tidak menular sebagaimana yang dibayangkan masyarakat. Anak-anak bermain bersama, minum bersama, makan bersama itu tidak menyebabkan HIV bisa menular atau menyebar. Jadi HIV itu cuma bisa menyebar dengan 4 cara begitu. Jadi pertama lewat hubungan seks, kemudian dari jarum suntik yang sudah terkontaminasi, dari ibu ke anak, dan yang terakhir dari transfusi darah. Jadi kalau bermain bersama, berenang bersama, main bersama itu aman, jadi begitu. Jadi harapan kami anak-anak ini juga bisa diterima di masyarakat luas sehingga mereka juga bisa menjadi tumbuh berkembang sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya. Aset bangsa. Saya kira itu saja harapan kami untuk masyarakat di luar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Vina dan Sama-sama. Bapak Agus. Kita closing dulu Ibu. Baik, sahabat KPA, perlunya dukungan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan anak yang hidup dengan HIV, dengan nutrisi yang cukup dalam tumbuh kembangnya, baik bantuan dari APBD maupun APBN dari pemerintah. Mereka anak yang hebat, mereka anak yang cerdas, mereka anak yang sehat. Jadi jauhi virusnya, rangkul orangnya. Terima kasih. Untuk kali ini podcast kita akhiri dulu sahabat KPA. Bertemu lagi pada podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bye.